Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi al-lailah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ma'asyiral muslimin, amma ba'du, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya nikmat Allah kepada kita, bertambah juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas di bab tentang kematian, yaitu ma yaf'alu al-hadiruna lil muhtadar, apa yang dilakukan orang yang hadir di sisi orang yang hendak meninggal saat sakaratul maut. Yang pertama yang dilakukan mentalkinnya mengucapkan la ilaha illallah. Nabi memerintahkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Talkinlah mautakum, ya, orang yang meninggal saat sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hidupnya ucapan yang keluar, kata-kata terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mentalkinnya itu dengan lembut, tidak berulang-ulang sampai berjam-jam, tetapi cukup satu kali, dua kali, tiga kali ucapkan la ilaha illallah. Pak, Bu, baca la ilaha illallah dengan suara yang lembut. Jangan di dekat telinganya baca la ilaha illallah, kesel dia, misu-misu. Bukannya la ilaha illallah yang keluar saat meninggal, malah marah, sama dikit mati terus. Bukannya la ilaha illallah, malah marah-marah. Makanya lembut, pelan, cukup 3 kali saja. Kalau dia sudah baca la ilaha illallah, udah selesai, ya, sudah selesai. Nanti misalnya dia berbicara lagi dengan mengucapkan kata-kata yang lain, talqin lagi sampai la ilaha illallah itu adalah ucapan terakhirnya. Ucapkan la ilaha illallah, udah selesai. Nah, ini juga yang mestinya jadi apa? Kalimat yang sering kita baca. Makanya apa? Kalimat yang dicintai Allah itu apa? Subhanallah, alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama setelah baca Al-Quran yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah ini ya, semoga kita nanti diberi keteguhan sehingga kita mampu membaca La ilaha illallah sebelum kita meninggal. Jadi kalimat ucapan terakhir kita mudah-mudahan La ilaha illallah, husnul khatimah, dan masuk surga. Kemudian ada ahli fikih, para fuqaha mengatakan mustahabun, dianjurkan membaca surat Yasin ketika orang hendak meninggal. Walau hadisnya itu dikatakan lemah, ya, dianjurkan membacakan di sekitar orang yang hendak meninggal surat Yasin. Nah ini juga faedahnya apa? Agar Al-Quran itu menjadi teman yang dia dengar saat meninggal. Walau hadisnya dikatakan lemah, tapi apa? Silahkan membacakan surat Yasin di sisi orang yang sedang sakaratul maut. Karena itu pertarungan terakhir dia. Setan bertarung itu di saat-saat terakhir manusia mau mati. Setan itu bersungguh-sungguh memalingkan orang yang sakaratul maut dari la ilaha illallah. Maka hikmahnya apa? Dibacakan surat Yasin. Ini kata sebagian ahli fikih. Yang kedua, menghadapkannya ke kiblat kalau mampu. Kemudian ketika dia sudah meninggal, apa yang dilakukan? Satu, menutup matanya. Matanya diapakan? Diusap, ditutup. Rasulullah bersabda, Inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut dari badan seorang, mata mengikuti ruh itu, lihat ke atas. Sehingga apa? Banyak yang meninggal, pandangan matanya kemana? Ke tengkuk kepala atas, ya, melihat ke atas, sehingga pemandangan matanya seperti itu. Maka agar tidak terlihat buruk ini mayit, maka matanya dipejamkan. Ada jamaah sering melakukan itu di sini. Siapa di sini pakai? Ya. Yang kedua, bagian rahang bibir bawah ketika dia menganga terbuka ditutup. Kalau kita pakainya apa? Kain ya, tutup. Biar bibirnya tertutup, tidak masuk lalat. Juga apa? Membuat indah pandangan orang yang memandang mayit, tidak mengerikan, sehingga orang-orang yang menyaksikan takziah tidak berburuk sangka ketika melihat mayit mata masih terbuka, bibirnya menganga, mata dipejamkan ditutup, bibirnya ditutup. Kemudian bagian persendian itu diapakan? Diregangkan, biar nanti ketika lepas pakaian, ketika dimandikan tidak terlalu apa? Kaku, tapi sedikit diregangkan. Pakaiannya dilepaskan agar nanti mudah dimandikan. Kemudian apa? Mayit tidak diletakkan di lantai, di atas karpet di lantai, itu mempercepat pembusukan jasad fisik mayit. Tetapi diletakkan di atas ranjang, ya, gitu ya.
Kemudian di atas perutnya ditaruh di atas perutnya sesuatu yang berat agar tidak keluar isi perut itu. Nanti kecuali saat dimandikan baru dikeluarkan. Ya, kemudian menutupi seluruh jasad mayit dengan pakaian, dengan kain. Kalau jamaah dengan apa? Batik, iya Pak. Sebenarnya sih bukan batik ya Pak ya. Apa yang ada di situ? Adanya kain batik ya pakainya tutupnya kain batik. Gak masalah dengan kain apa saja ya. Yang jelas tubuh jasad mayat ditutupi dengan kain. Yang kelima, al-mubadarah bitajhizihi wa ikhrajihi, menyegerakan pengurusan jenazah, disegerakan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segerakanlah kalian mengurus jenazah. Fa in taku salihatan, kalau si mayit ini orang saleh, fa khairun tuqaddimunaha alaih, maka kebaikan yang kalian segerakan kepada mayit sehingga dia masuk alam kubur, melihat balasannya di dalam kubur, segera disegerakan. Kalau sebaliknya ya, wa in takun ghairu dzalik, kalau tidak, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka keburukan yang kalian letakkan di leher kalian. Kalau mayitnya itu ya mohon maaf, nauzubillah apa? Syarrun, jelek, maka keburukan ditaruh di rumah. Ya. Tetapi juga apa? Tidak buru-buru, misal meninggalnya asar, maghrib langsung dimakamkan. Ada yang dapat info di WA, di Japri, innalillahi, maghrib baru baca WA jam 9, atau malah baru baca WA-nya pagi. Jadi nggak sempat takziah, nggak sempat mendoakan, nggak sempat mensolati. Maka tunggu dulu kaum muslimin, biar banyak yang tahu kematian seseorang, biar banyak yang takziah, mendoakan, mensolati, dan mengantarkan ke kuburan. Jadi menyegerakan kepengurusan jenazah, tetapi juga nggak buru-buru. Sampai orang baru baca WA, innalillahi, mau takziah sudah dikuburkan. Ya, orang mau sholat gaib ke kuburan kan risih, ya nggak Pak? Walaupun boleh sholat apa di atas kuburannya yang sudah dimakamkan. Kayak dulu bapak-bapak ingat almarhum Ustaz Wahyudiono, Pak Toirin masih ingat ya? Iya, dulu di sini juga khutbah beliau ya, almarhum Ustaz Wahyudiono. Ya, di sini dulu juga jadwal khutbah ada. Meninggal di Banjarnegara. Kami datang dari Purwokerto, takziah ke Banjarnegara, sampai di sana sudah dimakamkan. Maka rombongan guru-guru dari Purwokerto itu sholat jenazahnya di atas kuburan. Wudhu dulu, kemudian sholat jenazah bareng di atas kuburan. Ya, baik. Jadi tidak buru-buru juga. Biarkan kaum muslimin sempat takziah dan sempat mensolati, sempat mengantarkan ke kuburan. Yang berikutnya yang dilakukan untuk mayit saat dia sudah meninggal, al-mubadarah ila qada'i dainihi, menyegerakan membayarkan hutang-hutangnya. Rasulullah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda, jiwa seorang mukmin tergadai dengan hutangnya sampai dibayarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi jenazah. Kemudian sahabat meminta agar Rasulullah mengimami mensolati mayit. Nabi tanya, hal taraka alaihi dain, apakah dia meninggalkan hutang yang belum terbayarkan? Sahabat mengatakan, na'am, iya.
Apakah dia memiliki warisan untuk membayar hutang-hutangnya? Kata sahabat, tidak ada wahai Nabi. Nabi nggak mau mensolati. Tapi Nabi nyuruh sahabat apa? Sallu ala sahibikum, solatilah sahabat kalian. Tapi Nabi sendiri tidak mau mensolati. Ketika Nabi mundur nggak mau mensolati karena si mayit sahabat itu ada hutang dan nggak ada warisan untuk membayar hutangnya, ada sahabat merasa kasihan, yaitu Abu Qatadah. Ya, wahai Nabi, solatilah dia, hutangnya saya yang nanggung, saya yang bayarkan. Ketika ada sahabat yang mau menanggung membayarkan hutang si mayit, kemudian Nabi mensolati. Nah ini ya, semoga kita lunas hutangnya. Amin ya Rabbal alamin. Mengerikan juga ya. Mau masuk surga nggak jadi masuk surga gara-gara hutang. Orang-orang udah masuk surga, ini masih ditahan, belum juga di depan pintu surga. Ya, tidak masuk surga karena masih ada hutang. Waduh, ini bahaya nih. Semoga kita ini diberi hutang yang lunas. Amin ya Rabbal alamin. Ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim tijahal mayyit. Apa yang dilakukan orang yang ada di sekitar mayit terhadap mayit? Satu, ketika boleh membuka wajahnya, kain penutup wajahnya, dan boleh menciumnya, sebagaimana Abu Bakar ya mencium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah meninggal, sebagaimana juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takziah ke seorang sahabat Utsman bin Maz'un ya sudah meninggal, Nabi membuka wajahnya, kemudian Nabi menciumnya, kemudian Nabi menangis. Nabi menangis jemaah ya, takziah ke sahabat Utsman bin Maz'un. Yang kedua yang boleh dilakukan apa? Menangis bersedih atas meninggalnya, kepergian yang disayang. Menangis itu dibolehkan, tetapi ada tetapinya. Al-buka 'alal mayyit dibolehkan selama tidak apa? Diikuti dengan teriak, histeris, menempeleng, menampar-nampar wajah seakan tidak percaya sudah meninggal, menolak takdir, maka ini perbuatan jahiliyah yang dilarang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim, beliau menggendong mayat anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ibrahim. Nabi menangis. Sahabat heran, kok Nabi menangis? Padahal Nabi kok nangis? Wa anta ya Rasulullah, engkau menangis wahai Nabi? Kata Abdurrahman bin Auf bertanya, ya. Kemudian Nabi mengatakan, innaha rahman, sesungguhnya air mata ini adalah rahmat. Kan kalau nangis jadi lega, ya enggak? Kalau nggak nangis tertahan-tahan, ya, menangis. Sesungguhnya air mata itu adalah rahmat. Kemudian Nabi bersabda, innal aina tadma, sesungguhnya air mata berlinang, wal qalba yahzan, hati itu bersedih, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami wahai Ibrahim atas kepergianmu sangat bersedih. Oh, ini ucapan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Baik, kemudian ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dari Sa'ad bin Ubadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Falamma ra'a al-qauma buka'ahu bakau. Ketika sahabat melihat Nabi menangis, sahabat pun ikut menangis ketika takziah. Ala tasma'un, ya, tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'azzab bidam'il 'ain wala bihaznil qalbi walakin yu'azzab bihada. Sesungguhnya Allah tidak mengazab mayit disebabkan karena tangisan orang yang hidup. Allah tidak mengazab mayit disebabkan karena sedihnya hati. Tetapi Allah mengazab mayit disebabkan karena apa?
Ya, wa innal mayyit la yu'azzab bi bukai ahlihi alaihi, dengan tangisan yang diikuti dengan ratapan. Nah, di sini dikatakan apa? Sesungguhnya mayit itu, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'azzabu fi qabriha. Mereka menangisi kematian orang yang disayangi, dan sesungguhnya mayit diazab di dalam kubur disebabkan tangisannya. Nah, di sini apa hadisnya? Innama marra rasul ala yahudiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ada orang Yahudi perempuan menangis atas apa? Meninggalnya keluarga. Tangisan yang dilarang itu apa? Tangisan yang diiringi dengan histeris, sambil menampar-nampar muka, menjambak rambut, merobek baju. Intinya tangisan yang membuat mayit diazab karena tangisan orang hidup itu apa? Tangisan yang diiringi dengan apa? Menolak takdir Allah, tidak ridho, tidak terima keluarganya meninggal, sampai menampar-nampar muka, sampai berteriak-teriak histeris, menangis dengan suara keras. Ini nggak boleh. Ya, adapun sekedar menangis, baik menangis walau hanya berlinang air mata, atau menangisnya keluar suara seperti tangisan anak kecil, tetapi hatinya itu berusaha menerima dan sadar, ini tangisan ini tidak membuat mayit mendapat azab di dalam kubur. Gitu ya jemaah ya. Jadi kalau hanya menangis saja itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi boleh menangis itu. Kemudian lanjut, ma yajibu ala aqaribil mayyit wa khususan an-nisa idza ja'ahum khabar wafatihi. Apa yang wajib dilakukan oleh karib kerabat ketika meninggal orang yang dekat, terutama kepada para wanita, terutama kepada wanita ketika mendapatkan kabar wafatnya keluarga atau orang yang disayang. Yang pertama yang harus dilakukan apa? Bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diiringi dengan apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Orang yang dekat meninggal, ridho. Karena itu apa? Bentuk ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut. Allah uji kita yang pertama dengan rasa takut, was-was, kecemasan. Itu ujian dari Allah. Yang kedua, Allah menguji kita dengan ju', rasa lapar. Yang ketiga, Allah menguji kita dengan apa? Kurang harta. Yang keempat, Allah menguji kita dengan apa? Meninggalnya jiwa orang yang kita sayang. Ujian dari Allah. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Saat pertama kali mendengar kabar musibah kematian orang yang dekat dengannya, dan dia sabar serta mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, diiringi dengan ridho, walaupun hati bersedih, walaupun mata berlinang air mata, tetapi dia sabar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kabar gembira bagi orang yang bersabar. Apa? Pahala yang sangat banyak bagi orang yang bersabar. Baik. Jadi apa? Bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang perempuan yang menangis di sisi kuburan. Ada perempuan Nabi dapati menangis. Kemudian Nabi bersabda kepada perempuan yang menangis di kuburan, ittaqillah
Bertakwalah wahai wanita kepada Allah, wahai wanita bersabarlah. Nabi menasihati apa? Bertakwalah dan bersabarlah. Apa kata wanita ini? Pergi kamu, kamu tidak tahu musibah yang menimpaku. Wanita ini nggak tahu bahwa yang menasihati itu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang ini nggak tahu. Perempuan ini dengan entengnya bilang apa? Pergilah kamu, kamu tidak tahu musibah yang menimpaku. Kemudian Nabi pergi. Kemudian ada yang menghampiri wanita. Tahukah kamu siapa orang itu? Sesungguhnya dia adalah Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu kemudian buru-buru menghampiri Nabi. Wahai Rasul, aku tidak mengetahui engkau. Apa kemudian kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya pahala sabar itu Allah berikan ketika kali pertama mendapat musibah, hatinya langsung bersabar. Itulah pahala sabar yang diberi. Tapi kalau sabarnya setelah sehari baru sabar, udah hilang, udah nggak dapat pahala sabar. Ya, sudah nggak dapat pahala sabar. Ya, jadi apa? Setiap musibah yang menimpa orang beriman dan dia langsung bersabar saat itu juga, maka dia dapat pahala yang banyak. Tapi kalau sabarnya beberapa jam, beberapa waktu setelahnya baru dia sabar, sudah hilang pahala sabar itu, lewat. Makanya ketika pertama kali dapat sesuatu yang tidak mengenakkan berupa musibah, kita itu langsung bersabar. Jatuh dari motor, kakinya apa? Lecet, terluka, sakit, perih. Jangan misu-misu, ngumpat-ngumpat, maki-maki. Langsung apa? Alhamdulillah, sabar. Begitu ya. Ketika pertama kali mendapat musibah langsung apa? Sabar, maka dapat pahala. Tapi kalau sabarnya lewat juga pahalanya. Baik, ya. Ma yuhramu 'ala nisa min aqaribil mayyit wa ghairihinna. Apa yang diharamkan dilakukan bagi wanita ketika meninggal kerabatnya. Yang pertama yang haram tidak boleh dilakukan wanita, demikian pula dengan laki-laki keluarga saat meninggal karib kerabat orang dekatnya, an-niyahah, teriak histeris. Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhunna. Ada 4 perkara jahiliyah di tengah umatku yang tidak ditinggalkan. 1. Al-fakhru fil ahsa, bangga dengan keturunan. Ini perbuatan jahiliyah. Bangga dengan apa? Asal usul keluarga dan keturunan. Ini perbuatan jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela, memaki dan menghina keturunan. Ya. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, meramal dengan bintang. Masih banyak umat Islam ya, dari zaman dulu sampai sekarang ada saja perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan umat muslim. Apa itu? Ramalan bintang, percaya dengan ramalan bintang. Yang keempat, an-niyahah, ketika mendapat musibah, histeris, menangis, teriak. Itu perbuatan jahiliyah. Orang yang histeris, menangis, teriak saat mendapat musibah, kalau dia belum taubat, maka dia diazab di akhirat. Ini yang pertama yang dilarang dilakukan wanita dan karib kerabat saat meninggal orang dekatnya. Yang kedua yang dilarang dilakukan apa? Darbul hudud, memukul dada. Kan ada orang meninggal, mendengar kabar ada yang meninggal, tidak percaya dan tidak terima, pukul-pukul dadanya dan merobek bajunya. Ini dilarang. Laisa minna, bukan golongan dari kami, man laqamal hudud, dia menampar, memukul dadanya saat mendengar kematian kerabatnya. Wasyaqqal juyub, dia merobek bajunya.
wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan dia mengajak dengan seruan jahiliyah. Ya, ini dilarang. Yang keempat, yang kelima yang dilarang dilakukan saat meninggal karib kerabatnya sebagai bentuk ungkapan duka yang begitu dalam, dipotong rambutnya. Ini nggak boleh. Ya, rambutnya dipotong, mau digundul, mau sesenti, mau setengah senti. Jika dapat musibah meninggalnya kerabat, ini dilarang. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlepas diri dari setiap orang. As-saliqah, al-haliqah, as-syaqah. As-saliqah itu apa? Orang yang berteriak histeris saat mendengar meninggalnya kerabat, dapat musibah. Al-haliqah, orang yang memotong rambutnya saat mendapat musibah, menggundul rambutnya. Asyaqah, orang yang merobek bajunya. Ya, bagaimana dengan datang setiap hari ke kuburannya? Oh, ini juga apa? Sebaiknya apa? Relakan saja. Nanti malah teringat terus. Ada yang ditanyakan jemaah, silakan. Ada? Ya Pak. Biasanya kan kita kalau teman kita meninggal mengucapkan inna lillahi rajiun. Gimana? Iya, kalau ada yang meninggal inna lillahi rajiun. Ya. Tapi kalau untuk non muslim apa kita juga inna lillahi rajiun juga, Ustaz? Apakah boleh gitu? Kalau orang kafir? Ya, non muslim. Non muslim. Iya, semua yang hidup, semua yang ada di dunia, baik muslim maupun kafir, itu milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini berlaku bagi muslim dan kafir. Cuma bedanya, kalau muslim didoakan kebaikan, kalau kafir cukup inna lillahi saja. Maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak diikuti dengan apa? Doa kebaikan untuk orang kafir. Tidak boleh mendoakan orang kafir, orang yang mati di atas kekafiran tidak boleh didoakan. Tapi kalau mendoakan keluarga yang hidup, semoga keluarga bersabar, dia boleh. Kan mendoakan semoga keluarga bersabar. Yang nggak boleh mendoakan itu bentuk apa? Semoga mendapat ampunan, istirahat dalam damai. Nggak ada istirahat dalam damai orang kafir. Sengsara, dapat siksa dalam kubur selamanya. Nggak ada istirahat. Rib gitu ya. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Nggak ada rib bagi orang kafir. Rib itu bagi muslim. Apa kata Nabi ketika melihat ada mayat dibawa, dibopong? Kata Nabi, mustarihun wa mustarahun. Apa itu mustarih, wahai Rasul? Orang beriman yang meninggal, mustarih, dia istirahat di dalam kubur dari lelahnya dunia. Mustarah itu siapa? Dunia dan orang yang hidup istirahat dari kejelekan orang kafir. Mustarah. Jadi kalau ada orang kafir mati, yang istirahat dari kejelekan orang kafir siapa? Yang hidup tanah, tumbuhan, binatang, bumi, itu istirahat dari kemaksiatan dan kekufuran orang kafir masih hidup. Mati, sudah selesai kekufurannya. Adapun orang beriman, mustarih, istirahat dari lelahnya beban dunia. Baik, bolehkah takziah ke non muslim? Boleh, tidak dilarang. Boleh, tidak dilarang. Yang dilarang apa? Mendoakan mayit kafir. Dilarang, haram. Ada lagi coba? Azan kadang-kadang di mendengarkan azan waktu pemberangkatan jenazah dan juga waktu di makam kubur. Ada kegiatan ini. Bagaimana hukum ketika memasukkan mayit ke liang lahat hendak dikubur, diazani?
itu yang berpendapat diazani bahkan ditalkin saat di liang lahat sebelum dikubur dengan tanah ada beberapa kecil saja ulama Syafi'iyah yang mengatakan diazani. Kalau dicari dalilnya, belum ada dalil yang kuat yang sahih yang memerintahkan mengazani mayit di dalam kubur. Apa yang dibaca saat meletakkan menaruh mayit di liang lahat, hadisnya berbunyi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Apa yang dibaca saat menaruh mayit di liang lahat? Bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau baca saja Bismillah. Talqin itu saat sakaratul maut. Jadi sekali lagi ada sebagian kecil ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'inya. Syafi'iyah itu pengikutnya. Ada yang menganjurkan membacakan azan di liang lahat, tapi itu kalau dicari dalilnya, ya Allahu a'lam bishawab. Terus boleh apa tidak? Ya, kalau saya pribadi tidak. Ya, lebih kepada Bismillahi wa ala millati Rasulillah, kemudian mendoakan mayit, sudah selesai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ada lagi takhayul Habib dari Pekalongan lewatin Banyumas, kemudian lewatin kuburan di Banyumas. Habib nyuruh supirnya berhenti, saya mendengar jeritan penghuni kubur. Didatangi kuburannya sama Habib dari Pekalongan, ternyata ada mayit dalam kubur sedang disiksa malaikat, kata si Habib. Kemudian Habib cerita, saya talqin itu mayit La ilaha illallah, selama itu dia baca la ilaha illallah, malaikat berhenti menyiksa. Itu kuburan orang Kristen. Ini dongeng Habib. Takhayul, dongeng, bid'ah, pembohong. Habib ini pembohong, ngarang-ngarang cerita. Mana ada orang bisa mendengar dan menyaksikan jeritan siksa penghuni kubur. Yang bisa mendengar jeritan siksa penghuni kubur hanya binatang. Manusia keterbatasan telinganya tidak mampu mendengar, tapi binatang, ayam, binatang yang ada lewat kuburan itu mendengar siksaan penghuni kubur. Sedangkan telinga manusia nggak mampu. Ini Habib pendusta, pembohong, banyak orang-orang cerita gitu nih para Habib ya. Baik, begitu ya. Jadi ada ulama Syafi'iyah yang menganjurkan, tapi dalilnya kalau dicari, ya tidak ada dalil yang kuat yang memerintahkan. Baik, karena itu ada yang menganggap perbuatan itu termasuk perbuatan bid'ah. Ada lagi jemaah? Baik, lanjut. Ghuslul mayyit, memandikan mayit, hukumnya jumhur mayoritas ulama mengatakan fardu kifayah memandikan mayit, ini ijma. Ya. Sebagaimana cerita Nabi SAW ketika putrinya Zainab meninggal. Hukum memandikan mayit wajib fardu kifayah. Kalau nggak ada yang memandikan, dosa muslim di daerah itu. Ya, muslim di Teluk ini, di Mahoni, di mana lagi? Ya, semuanya ini kalau nggak ada yang memandikan muslim mayit, dosa muslim Mahoni semuanya. Terus yang muslim sebelah Asam malah dosa ini karena diam dia, nggak ikut juga memandikan. Dosa ini semuanya seteluk ini kalau nggak memandikan. Fardu kifayah, wajib hukumnya memandikan mayit. Hal yughassal as-saqtu, apakah dimandikan bayi yang meninggal di dalam perut? Idza asqatat al-mar'ah waladaha, kalau perempuan keguguran bayinya yang sudah berumur 4 bulan, bayi dalam perut, janin dalam perut yang sudah berumur 4 bulan itu gugur dan meninggal, maka dimandikan dan disolati.
Kalau sudah berumur 4 bulan. Kalau belum 4 bulan, tidak dimandikan, tidak disolati, dikuburkan saja. 4 bulan itu bayi janin sudah ditiup ruh, maka dia dimandikan dan dikafani dan diberi nama. Kasih nama anaknya itu ya, walaupun meninggal di dalam rahim perut. Baik, di medan perang tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, dia dikuburkan dengan pakaiannya, dia tetap ditutup. Orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan dan tidak disolati. Kenapa? Tetes darah pertama orang yang mati syahid, tetesan darah pertama sudah diampuni semua dosa-dosanya. Orang mati syahid, tetesan darah pertama, luka yang didapat sehingga dia mati syahid dalam perang, itu sudah terhapus semua dosa-dosanya, kecuali dia punya hutang. Nah ini kecuali punya hutang ya, belum masuk surga karena hutangnya. Diampuni dosanya tetesan darah pertama orang yang mati syahid. Yang kedua, dinikahkan dengan 73 bidadari. Wah, ini paling banyak dapat bidadari mati syahid. Kita ini dalam hadis riwayat Muslim, paling sedikit istrinya bidadarinya 2. Likulli muslimin fil jannah zaujatan. Setiap muslim di surga dia dinikahkan paling sedikit dengan 2 bidadari. Orang yang mati syahid 73. Ya, wa kawaiba atsraba, bidadari gadis-gadis di surga yang cantik dan montok-montok. 73, Pak. Makanya gak ada orang di surga itu yang ingin dihidupkan lagi agar mati syahid lagi, kecuali orang yang mati syahid karena dosanya banyak. Ketiga, dia diizinkan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. 70 anggota keluarganya diborong masuk surga karena dia mati syahid. Ya, kemudian yang keempat, dia diberikan nikmat terbang sana kemari di surga. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.